Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Agus. Saya baru mau ngomong itu Sugeng Dalu Mas. Nah, gitu. Iya. Nah, punya saya cas kan Mas? Tas Pak. Wih, mantap. Wah, pencahayaannya mantap ini Mas. Iya, Ya. Pak. Jadi pemirsa Studio baru ya, Pak. enggak biasa. Nah, pemirsa kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai dunia pertanian secara umum. Untuk kali ini ya kita dengan narasumber Mas Mahardika Gama Pradana mengenai pestisida. Nah, kemarin kan kita sudah menceritakan jenis-jenis pestisida berdasarkan, nah karena Mas Ya, berdasarkan sasaran yang dikendalikan atau dibunuh. ya, betul Pak. Nanti kita ngomongkan yang lain-lain juga Mas kan, apa berdasarkan yang lain juga nantilah. Tapi kali ini yang topik yang ringan yaitu jenis pestisida yang dasarnya cara kerjanya secara umumnya, Iya Pak. mode of action-nya yang umum, Iya, yaitu pestisida, nah itu nanti baik yang fungisida, baik yang insektisida, herbisida, itu yang racun kontak Iya Pak. dan racun sistemik, kira-kira gitu. Iya Pak. Itu yang akan kita bahas dan tentunya bagaimana tips memilihnya. Wah, kan gitu. Iya Pak. Itu yang penting Pak. Itu yang penting. Silakan Mas Dika untuk menjawab pertanyaan dari kami. Silakan Mas. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Jadi kita akan sharing-sharing ya Pak ya. Jadi apakah pestisida sistemik, apakah pestisida kontak itu seperti apa gitu. Nah, jadi yang ingin kami apa ya Pak ya, informasikan di sini bahwa perbedaan utama antara pestisida sistemik dan kontak itu adalah ini Pak, cara kerjanya. Cara kerja di sini lebih ke bagaimana larutan pestisida itu bisa mengenai si targetnya gitu. Kalau Nah, kontak jelas, iya Pak, diharapkan racun ini saat disemprot maupun dengan teknik lain itu langsung kontak mengenai targetnya. Nah, di situ, Pak. Nah, tetapi kalau yang sistemik, betul. Nah, kalau yang sistemik ibaratnya ada perantaranya, Pak. Itu kita lewatkan dulu. Kalau dalam hal tanaman, kita masukkan lewat tanaman, nanti dia akan merambat ke bagian tanaman yang dimakan atau diserang oleh si hama atau penyakit itu sendiri, sehingga nanti cara kerjanya secara tidak langsung itu akan membunuh, kalau hal ini insektisida akan membunuh serangga. Jadi seperti itu Pak. Kalau kontak harapannya langsung kena pada saat itu juga. Nah kalau sistemik ini menggunakan perantara gitu. Nah nanti kalau misalkan kita menggunakan contoh insektisida kontak, insektisida sistemik, nah nanti. iya, iya. Halo? Iya, Ya Pak? maksudnya perantara itu gini biar clear Mas. Betul, betul Yaitu Pak. ini. Contoh Kalau nyata, kontak contoh sudah nyata. jelas kena di badannya Yeah. kira-kira kan gitu. Iya, kena di badannya gitu. Itu kontak. Tetapi Kontak. kalau apa namanya Sistemik? sistemik itu ya semua seperti kena di tanamannya. Ini kita cerita tanaman. Iya, Itu betul kan Pak. di aplikasi menggunakan terang injeksi. Ya, Injeksi batang ya Pak ya, infus, untuk pengendalian ulat kantong misalnya. ya, Ya. misalnya menggunakan infus Iya atau Pak. menggunakan yang lain itu kan diaplikasikan di batang, tapi nanti dengan lewat silim, nah itu Iya Pak. naik ke atas, nanti ada di Betul. daun, ya kan Mas? Atau Kemudian daunnya nanti dimakan oleh hama. ya di hama baru kena gitu. Nah, Itu betul. kalau peredarannya lancar ya kan Mas. Ya, Iya Pak, karena betul. sistemik semua Sistemik. mau mengalir. Pasti Iya Pak. ada itu masanya ada residunya seberapa Iya, banyak. betul Itu Pak. Jadi perbedaan yang kedua itu Pak, kalau sistemik
itu berpotensi ada residu di bagian tanamannya, tapi kalau kontak itu residunya kecil gitu, karena biasanya kalau tidak terkena target sasaran, nah itu bisa mudah tercuci atau terlarut gitu, Pak. Oh iya. Jadi kalau di tips pemilihannya gimana itu, Mas? Nah, kalau tips pemilihannya itu tergantung targetnya lagi, Pak. Kalau yang sering kita bahas adalah hama ya, Pak ya, serangga hama. Nah, itu kalau di kelapa sawit kita kenal ada ulat api dan ulat kantong. Nah, kadang-kadang kalau misalkan tanaman kelapa sawitnya masih pendek, masih bisa dijangkau dengan knapsack sprayer misalnya atau mist blower, nah itu kan bisa jadi lebih efektif dengan menggunakan racun kontak gitu, Pak. Jadi langsung kena ke sasaran. Tetapi kalau nanti tajuk dari kelapa sawitnya sudah tinggi, terus kemudian kurang bisa kita nggak yakin kena atau enggak, nah itu kita lebih cocok ke sistemik gitu. Harapannya racun itu tadi menempel di daun, daunnya akan termakan. Atau kalau kita mengendalikan ulat kantong, karena kita tahu ulat kantong ini kan dia punya kantong ya Pak ya. Jadi kantongnya ini salah satu bentuk defense mechanism dari si ulat kantong sendiri, sistem pertahanan. Jadi kalau kita semprot, kena kantongnya nggak bisa meresap gitu, jadi tidak efektif. Sehingga yang kita lakukan misalnya dengan injeksi batang. Harapannya batangnya kita bur, kita masukkan racun, racunnya menebar atau translokasikan ke bagian daun gitu Pak. Daunnya termakan, nah nanti mati, harapannya seperti itu. Ya itu jadi ini kan pentingnya itu begini Mas, dengan tahu seperti itu jangan salah mengaplikasikan. Nah betul Nah itu Pak. jadi yang tujuannya di atas misalnya ya kan, Ya salah Pak. pilih beli pestisidanya atau insektisidanya itu yang kontak, nah nanti diinjeksi batang pula itu kan gitu. Nah, ini yang Iya apa misi betul. kita menyampaikan materi itu supaya kita care bagaimana Iya memilih Pak. yang kontak atau yang sistemik ini dulu, jangan sampai salah. Betul. Karena di label itu pasti ada keterangan ya Pak ya, ini termasuk Nah, kontak atau sistemik gitu pasti ada. ya itu. Oke, Ya Mas Pak. Dika, Iya nampaknya Pak. penjelasannya to the point, Iya jelas, Pak. Siap. dan jangan diperpanjang-panjang nanti menghabiskan kuota. Saya sering diprotes Oh iya gitu, Pak. Mas. Siap. Ah, iya. Oke, Mas Dika, terima kasih Iya Pak, sami-sami. feedback-nya untuk malam hari ini. Terima kasih. Iya Pak, Assalamualaikum matur suwun. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.